أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selalu siap diranjang. Untuk urusan ranjang selalu siap. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan perempuan mana saja yang dipanggil sama suaminya ke ranjangnya. Jadi dulu modelnya, ya sekarang kan ranjang, satu ranjang bisa untuk 2 orang ya. Mungkin dulu nggak seperti itu, walaupun ada. Tapi biasanya laki-laki punya ranjang sendiri, istri punya tempat tidur sendiri. Kadang-kala istri nyusuin anaknya di situ. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat, apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya dia, ke tempat tidurnya dia, fa'abat, tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya lagi nggak hasrat mungkin, lagi capek, lagi males, lagi punya pikiran. Fabata ghadban, lalu sang suami malam hari itu bermalam dalam kondisi kesel. Maka la'anathul malaika hatta tusbih. Perempuan ini akan dilaknat sama malaikat sampai subuh. Urusan-urusan ibadah yang kita bicarakan tadi dari sejak awal, bagaimana berpenampilan indah, ini berpahala loh. Ketika dia niatkan bagaimana dia menghormati suaminya, menghargai suaminya, melayani suaminya. Ini berpahala. Jangan berpikir, aduh Sat, males Sat, suami kayak gitu. Yang ngasih pahala kepadamu itu Allah Jalla Jalaluh. Untuk urusan ranjang khususnya, Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian, ada pahala sodakoh loh di sana. Gimana nih istri yang selalu siap dipanggil, dia berpikir, aku capek, tapi ini urusannya urusan sodakoh nih. Urusannya urusan ibadah. Bahkan dia tahu salah satu tujuan pernikahan disyariatkan itu qaddul basar wa hasnul farj. Ketika Nabi menyuruh para pemuda untuk menikah, kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu akan dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Loh kok sekarang ini yang dinikahin malah nggak mau gitu melayani. Dan Nabi benar-benar menekankan dengan hadis yang baru saja disampaikan. Dilaknat loh sama malaikat. Artinya kalau dia menjawab panggilan suaminya, yang didapat ridho, bukan laknat. Rahmat yang akan didapat oleh perempuan itu. Apalagi kalau perempuan itu capek. Apalagi kalau perempuan itu lagi nggak mood, tapi dia benar-benar dalam rangka beribadah, semakin besar pahala yang akan didapatkan oleh dia. Orang suami ini menyalurkan syahwatnya aja dapat pahala. Karena dia punya keinginan itu. Gimana kalau ini yang tidak punya keinginan, tapi dalam rangka dia beribadah. Dia melayani suami. Dia tahu Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Dan pahala itu setara dengan kelelahan dan capek yang dikerjakan. Nggak sama jemaah. Perempuan yang melayani suaminya karena memang dia lagi kepingin, sama perempuan yang melayani suaminya karena benar-benar dalam rangka menjaga kehormatan suaminya agar dia nggak kepikiran dengan wanita lain. Dan Rasulullah SAW menekankan hal ini. Sampai beliau mengatakan, wa in kanat ala qatab. Walaupun perempuan itu berada di atas ontanya. Dia sedang hendak melakukan perjalanan. Naik turun onta ini nggak seperti naik turun sepeda motor. Naik turun sepeda motor tinggal turun. Ini naik onta. Yang onta itu harus didudukin dulu. Kemudian biasanya perempuan naiknya itu pakai tangga. Setelah naik ontanya berdiri, tahu-tahu sang suami mengatakan, Ta'ali. Ta'ali.
Kemari. Apa kata istrinya? Gimana ya? Suruh turun sama Nabi SAW. Wa in kanat ala tanur. Walaupun dia sedang masak. Maka konsekuensinya memang untuk yang masalah ini, perempuan itu dianjurkan untuk ada di rumah. Di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah di rumah kalian gitu. Sehingga wanita ini selalu siap melayani suami. Tapi kalau perempuan itu bekerja, bukan dilarang bekerja, boleh bekerja selama bekerjanya halal sesuai dengan koridor syariat. Tapi akan berdampak kepada pelayanan ranjang. Pulangnya bareng, sama-sama capek. Sang suami kepingin dipijetin. Kata istrinya, sama capek. Kita sama-sama kerja. Maka akhirnya masalah ini tidak selesai. Dan na'udzubillah, kadang-kala membuat suami berpikir yang tidak-tidak. Kalau nafsunya tidak tersalurkan. Maka tuh, penampilannya udah indah. Aromanya wangi. Tutur katanya menggoda. Selalu siap untuk urusan ranjang ini, maka insya Allah suami nggak kemana-mana. Tapi terkadang, ya, banyak perempuan yang dia nggak punya hasrat, dingin dikata suami, karena dia merasa anak nggak dapat dari suami. Tapi bagaimana supaya engkau dapat kenikmatan itu juga? Minum jamu kan? Madu, apa saja. Dan dengan bertambahnya umur, perempuan ini dengan bertambahnya umur biasanya nafsunya berkurang. Ada mungkin yang mengatakan didatengin sama suaminya sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Masalahnya di suami atau di perempuan? Boleh jadi sang suami itu memang gak melihat istrinya menarik. Males dia. Tapi kalau sang istri senantiasa berpenampilan indah wangi, mungkin bisa jadi walaupun sudah berumur, tetap suami menyalurkan nafsunya kepada istrinya. Maka dilihat para istri yang melihat suaminya itu kok jarang-jarang menghubungin dia. Padahal laki-laki itu punya hasrat dan nafsu yang begitu besarnya. Yang perempuan itu menggoda dia, berarti ada masalah dengan dia. Boleh jadi tadi 3 hal yang kita sebutkan dia tidak penuhin. Sehingga urusan ranjang na'udzubillah kadangkala suami menyalurkannya di tempat yang lain. Atau dia sudah memiliki istri siri. Sehingga dia dengan istri yang tua ini ya sekedar itu tadi mungkin sebulan sekali dia menyalurkan hanya untuk menyenangkan istrinya. Wa illa dia juga mungkin sudah nggak nafsu sama istri. Maka tolong para perempuan menjaga hal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.